Shalom, puji Tuhan. Kita malam ini akan masuk di dalam ibadah keluarga, ibadah family altar dari keluarga besar GBI Medan Plajah. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di sepanjang 1 bulan yang kami lalui, di mana tangan Tuhan itu memegang setiap kami. Di mana tangan Tuhan menuntun setiap kami. Engkau membawa kami dari satu kebenaran firman Tuhan kepada kebenaran yang lebih lagi. Engkau menuntun kami untuk boleh kami mengerti bagaimana kami harus melayani-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami belajar firman-Mu, urapan-Mu turun atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tema yang Tuhan beri bagi pemimpin kita di keluarga besar GBI Medan Plajah yaitu integritas dan tanggung jawab dalam pelayanan dan kepemimpinan. Nah, mungkin kita bertanya juga kenapa digabungkan pelayanan dan kepemimpinan. Sebab di dalam Alkitab dicatat dengan jelas khususnya Tuhan Yesus menjadi satu teladan kita. Bahwa kepemimpinan yang ada menurut firman Tuhan berbeda dengan kepemimpinan yang ada di luar atau di dunia sekuler. Kepemimpinan yang Tuhan mau adalah sama seperti yang Tuhan katakan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, itu berbicara kita melayani. Nah, tema kita di malam hari ini yaitu harga dari satu pelayanan. Baik, kita akan bersama-sama membaca dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Baik, kita akan baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ayat ini kalau kita lihat ada 3 intinya atau ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalimat yang kedua biarlah rohmu menyala-nyala. Dan kalimat yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Nah, apa maksudnya dari ayat ini? Nah, kalau kita berbicara pelayanan, kalau kita berbicara mau melayani Tuhan, maka haruslah kita memiliki roh yang menyala-nyala. Nah, bagaimana caranya supaya roh kita itu menyala-nyala? Maka haruslah kita punya kerajinan yang tidak kendor. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, di dalam hidup ini ada tetap yang namanya rasa lelah. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Nah, beberapa penyebab kita bisa lelah atau kelelahan. Karena itu pekerjaan kita atau pelayanan kita itu bertumpuk-tumpuk. Karena kegiatan yang kita lakukan terus menerus atau secara rutinitas. Atau karena hasil yang kita harapkan dari pelayanan pekerjaan kita itu tidak nampak. Nah, akibatnya orang-orang yang lelah seperti ini semangatnya untuk bekerja, untuk melayani menjadi turun. Bahkan ada kemungkinan itu bisa hilang. Rasa lelah itu dapat juga menghinggapi pada saat kita melakukan tugas pelayanan kita. Nah, sesuatu yang menarik kalau kita melihat kata ibadah, kata penyembahan, kata pelayanan, dan kata pekerjaan. Itu dalam bahasa Ibrani diambil dari satu kata yang sama, apodah. Artinya kalau kita bicara tentang pelayanan, maka kita tidak bisa sempitkan artinya hanya pelayanan di gedung gereja. Pada waktu kita beribadah, pada waktu kita menyembah, pada waktu kita bekerja di setiap tempat-tempat kita bekerja. Mungkin kita di marketplace sebagai pedagang, orang yang berbisnis. Mungkin kita sebagai kepala rumah tangga. Mungkin kita bekerja di satu kantor. Itu adalah bentuk
daripada pelayanan kita. Nah, sebenarnya tidak ada hal yang salah ketika kita pada waktu kita bekerja, pada waktu kita melayani itu lelah. Tidak ada yang salah. Itu masih manusiawi. Tetapi jangan sampai kelelahan kita itu membuat kerajinan kita kendor. Maka kita diingatkan, biarlah rohmu menyala-nyala. Spirit roh kita itu tetap on fire. Nah, mari kita melihat yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Nah, kalau kita melihat kenyataan dari apa yang kita alami, ada beberapa penyebab kenapa kerajinan kita itu bisa kendor. Yang pertama adalah karena kelelahan fisik kita akibat terlalu banyaknya kegiatan. Waspada, kita harus mewaspadai akan jumlah kegiatan yang kita ikuti. Walaupun kegiatan itu termasuk adalah pelayanan. Sering sekali kita terjebak di dalam pemahaman arti rajin melayani. Sebagian kita berkata bahwa rajin melayani itu adalah kita mengambil banyak kegiatan pelayanan. Padahal kalau kita mau melihat kata rajin melayani itu adalah artinya konsistensi dalam menjalankan tugas pelayanan kita. Kita memiliki kesetiaan terhadap bagian tugas kita di dalam pelayanan dan menjalankan dengan kualitas yang terbaik. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di dalam pasal yang sama maka Paulus memberikan nasihat. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dari ayat ini kita harus mengerti bahwa kita tidak perlu memikirkan perkara-perkara yang lebih. Artinya mana yang menjadi bagian pelayanan kita itu yang kita lakukan dengan setia. Nah, ketika kita mulai terasa lelah karena begitu banyaknya kegiatan pelayanan kita, seharusnya kita mulai ambil waktu beristirahat. Kalau boleh bagian-bagian pelayanan kita bisa share, kita bisa minta rekan sekerja kita untuk juga boleh mengambil bagian. Nah, pada waktu kita mulai beristirahat, itu adalah bagaimana caranya kita mengintensifkan persekutuan kita dengan Allah yang adalah sumber kekuatan kita. Yang kedua, bagaimana orang bisa kendor di dalam melayani? Oleh karena adanya kegiatan pelayanan yang menjadi satu rutinitas yang membosankan. Nah, rutinitas kegiatan pelayanan itu membuat kita lupa akan tujuan dari kegiatan atau dari pelayanan yang kita lakukan. Dan kalau kita lupa akan tujuannya, muncullah yang namanya kejenuhan dan kebosanan. Yang berujung kepada menurunnya semangat kita melayani. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita itu masuk di dalam kejenuhan, kebosanan? Ambil waktu. Mari kita kembali review. Mari kita kembali pahami apa yang menjadi tujuan daripada kita melakukan atau melayani. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang rutin. Kalau itu dilakukan dengan pemahaman yang baik akan tujuan daripada kegiatan atau pelayanan itu pasti tidak akan menjebak kita dalam rutinitas yang membosankan. Harus kita lakukan sesuatu yang lebih kreatif lagi. Sehingga semuanya itu bisa menyenangkan hati. Melakukannya dengan lebih lagi bergairah. Yang ketiga, kenapa kita bisa kerajinan kita kendor? Bisa jadi karena kita kecewa terhadap rekan sekerja kita. Di dalam
pengalaman daripada Paulus. Maka dia menuliskan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-16. Dikatakan karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Nah, Paulus pernah ditinggalkan oleh rekan sekerja, rekan pelayanannya bernama Demas. Dan pada waktu dia juga ada di dalam sidang pengadilan, pada waktu pembelaannya, maka dia ditinggalkan, dia sendiri. Tetapi sesuatu yang menarik adalah Paulus tidak mengundurkan diri dalam pelayanan. Sesuatu yang kalau saya ingat ini pasti kita pernah. Rekan sekerja kita yang mungkin dari sejak awal berkata tetap sama melayani. Tapi meninggalkan kita. Itu kadang-kadang membuat kita bisa kendor. Tapi belajar dari Paulus. Kenapa dia bisa tetap melayani dengan semangat. 2 Timotius 4 di ayat yang ke-17. Maka itu Paulus katakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Nah, Paulus tahu, Paulus mengerti bahwa Allah tetap mendampingi dia dalam pelayanan, menguatkan dia. Dia mengerti tujuannya. Supaya lewat pemberitaan yang aku lakukan, Injil itu sampai kepada banyak orang. Paulus sadar Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Nah, alasan yang keempat kenapa kerajinan seseorang itu bisa kendor. Karena apa? Karena kekecewaan terhadap hasil pelayanan. Nah, mungkin kita sudah begitu luar biasa, kita all out, kita melayani dengan semangat luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa hasil yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Secara manusiawi maka kita mulai merasakan, waduh, aku sudah lakukan semuanya bagianku, tetapi tidak ada sesuatu yang kudapatkan. Apa yang kuharapkan tidak nampak nyata. Yang seperti ini bisa anda undur dari pelayanan? Bisa. Bahkan banyak orang yang mengundurkan diri oleh karena pelayanannya tidak menampakkan buah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mendengar ada satu moto di dalam pelayanan. Dan itu salah satu yang saya pegang di dalam kehidupan dan pelayanan saya. Lakukanlah yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Sekali lagi, lakukan saja yang terbaik. Maka Tuhan akan melakukan sisanya. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap berharap bahwa Allah akan memberkati pelayanan kita. Tetap berharap bahwa hasilnya itu yang terbaik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ingat satu hal supaya kita tidak kecewa. Kalau kita belum melihat hasil daripada pelayanan yang kita lakukan. Bahwa Allah lah pemilik pelayanan. Kita hanya orang-orang yang dipercayakan. Ada banyak orang di hari-hari ini yang terlalu ingin hanya melihat hasil tanpa memperhatikan proses. Kita perlu melihat proses. Waktu kita semuanya sudah kita kerjakan dengan segenap hati, kekuatan kita sudah lakukan bagian kita, itu proses. Nah, mari serahkan kepada Tuhan hasilnya. Jangan terlalu kita fokus kepada hasilnya sehingga kadang-kadang kita lupa bagaimana kita mengerjakan semuanya dengan lebih baik. Biarlah Tuhan pada waktunya akan memberkati dan menampakkan hasil pelayanan yang sudah kita kerjakan. Nah, mari bagian yang kedua dari Roma 12 ayat yang ke-11. Biarlah rohmu menyala-nyala
itu spiritnya itu dibakar, on fire. Nah, bagaimana supaya kita di tengah-tengah tadi mengalami kerajinan yang kendor, lalu kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala. Mari kita perhatikan yang pertama. Mari miliki kasih kepada Allah, miliki kasih kepada manusia, atau bisa secara sederhana kembali kepada kasih yang merupakan dasar di mana kita melayani Tuhan. Tidak satu kebetulan Roma 12 ayat yang ke-11 itu didahului oleh ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Roma 12 yang kita baca tadi sebagai ayat bacaan kita utama. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Didahului oleh ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, hendaknya kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ini mengingatkan kita supaya kita punya roh yang menyala-nyala. Supaya kerajinan kita tidak kendor. Kembali kepada kasih. Kasih kepada Allah secara vertikal. Kasih kepada sesama secara horizontal. Maka waktu kita kembali kepada kasih, pelayanan kita akan terus dibakar dengan semangat yang baru. Yang tadi kita lelah, maka kita kembali disegarkan lagi. Kerajinan kita yang kendor, kembali semangat lagi. Ingat, kasih itu adalah kekuatan terbesar di dalam kita menghadapi tantangan dalam pelayanan. Dan tidak bisa kita pungkiri, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, selalu kita diperhadapkan dengan yang namanya tantangan, masalah demi masalah. Tapi kalau kasih itu kembali, ya, ada memenuhi hati kita, kita akan lebih semangat lagi. Dibakar terus, dibakar dengan api cinta akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya roh kita menyala-nyala? Perhatikan persekutuan pribadi kita dengan Allah. Itu harus dipelihara. Satu kali saya menjumpai ada orang yang tidak lagi terlibat dalam pelayanan. Lalu saya tanya, Pak, Bu, kenapa tidak melayani lagi? Dia lalu memberikan begitu banyak alasan demi alasan demi alasan. Kalau secara manusiawi pikiran kita seolah-olah itu alasannya benar, Pak, Bu. Tapi kalau kita menjaga persekutuan kita, intimasi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih erat lagi. Saya percaya di antara kita tidak ada satupun yang tidak melayani. Pada waktu kita ada dalam kesibukan pelayanan, itu bisa justru membuat kita jauh dari Allah. Maka kalau kita bicara pelayanan ada dua hal. Pertama, apakah kita melayani Tuhan yang empunya pelayanan, atau kita sibuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, seharusnya hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita dengan Allah itu jangan sampai kendor, jangan stop. Sehingga itulah yang terus mendorong kita untuk lebih lagi bisa masuk dalam pelayanan dengan bersemangat. Ambil waktu. Kalau kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, maka itu pelayanan tidak bertahan lama. Mulai terasa kering. Mulai kita kehilangan sesuatu yang menjadi motor kita melayani Tuhan. Mari kita jaga kasih kita. Jangan menjadi pudar. Kita melekat kepada sumber kasih itu. Yaitu Allah itu sendiri.
renungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ada waktu-waktu khusus, ada waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya roh kita menyala-nyala melayani Tuhan? Maka mulai jaga, kembangkan yang namanya kesehatian di dalam tim pelayanan. Kita tidak bisa melayani sendiri. Kita tidak bisa bermain atau melayani secara personal sendiri saja. Kita perlu rekan-rekan sekerja. Dan di tengah-tengah rekan-rekan sekerja ini kita perlu mengembangkan yang namanya kesehatian. Sehati, sepikir, sejiwa itu harus merupakan dasar di dalam tim pelayanan kita. Nah, Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Maka dikatakan seperti ini. Paulus tuliskan kepada jemaat Filipi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, itu ayat yang kedua, Filipi 2 ayat yang ketiga. Dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, mari kita garis bawahi kata rendah hati. Bagaimana supaya ada kesehatian di dalam tim pelayanan kita? Maka perlu kita menjaganya dengan apa? Jangan mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Harusnya kita rendah hati, seorang itu menganggap yang lain lebih utama. Sering sekali satu pelayanan, satu tim pelayanan itu bisa pecah. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang-orang tertentu yang menganggap lebih daripada yang lain di dalam satu tim pelayanan itu. Bahkan mungkin ada orang yang bisa berkata, kalau tidak ada aku, ini tidak akan bisa berjalan. Kalau aku tidak lagi ada bersama kalian, maka ini tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Nah, itulah salah satu sifat lewat perkataan itu menunjukkan kesombongan. Kita harus rendah hati, kita harus berkata, aku perlu kamu. Kita harus bersama-sama, harus berjalan bersama-sama. Ini adalah satu panggilan pelayanan di mana kita perlu jaga bersama-sama. Nah, kalau kita melakukannya dengan rendah hati, maka akan tumbuh kerjasama dalam satu tim. Saling membantu, saling mendukung dan menguatkan. Nah, bagaimana kalau salah satu anggota di tim kita itu mulai undur dari pelayanan? Maka pastilah itu akan mempengaruhi tim itu. Maka bisa jadi yang sebagian orang itu rohnya menyala-nyala, itu kembali padam. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari dibutuhkan ya kesehatian dalam tim pelayanan supaya apa? Roh kita tetap menyala-nyala. Nah, saya akan tutup. Lalu kalimat yang terakhir adalah dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, dan layanilah Tuhan. Semua kita dipanggil untuk melayani. Di gereja, marketplace, di keluarga, di kampus, di tempat di mana kita ada, kita harus melayani. Sebab itu mari kita jaga supaya roh kita tetap menyala-nyala. Mari tetap kita memiliki kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Jaga kesehatian kita dalam tim pelayanan. Nah, kalau pelayanan kita itu muncul dari hati yang dipenuhi kasih kepada Allah dan sesama, saya percaya itulah pelayanan yang sejati. Dan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan
disukakan. Dan lebih lagi, Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kesempatan malam hari ini kami kembali disegarkan, diingatkan supaya kami memiliki roh yang menyala-nyala. Kiranya terus Tuhan membakar setiap kami. Anggota-anggota FA, pengurus-pengurus FA. Untuk kami boleh memiliki roh yang menyala-nyala. Dan kami melayani Tuhan. Semua orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Bahkan semua pelayanan yang Tuhan beri kepada kami. Biarlah kami kerjakan dengan sepenuh hati. Dengan cinta akan Tuhan. Meteraikan semuanya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.